Halo Sobat BUMN, saya Rizky Syabam Pratama. Kali ini saya mau kasih tahu berita-berita terbaik dari Kementerian BUMN dan produk-produk dari BUMN yang keren banget. Yuk kita saksikan hanya di BUMN Flash News. BUMN sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia turut berperan aktif di kancah regional maupun global. Melalui kerjasama dan ekspansi bisnis BUMN ke level global di rangkaian kegiatan ASEAN Indo-Pacific Forum atau AIPF, Implementation of the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai flagship event KTT ke-43 ASEAN. Digelar bersamaan dengan KTT ke-43 ASEAN dan KTT Asia Timur AIPF telah berlangsung selama 2 hari pada tanggal 5-6 September 2023 di Jakarta. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir mengatakan transformasi membuat perusahaan-perusahaan BUMN lebih siap untuk berkompetisi di level internasional. Hasilnya, kita sudah melihat perkembangan konkret pada BUMN-BUMN. Mereka menjadi lebih tangguh, lebih produktif, dan lebih siap untuk berkompetisi di panggung global. AIPF mengusung 3 agenda prioritas dalam kerangka kerjasama ASEAN dan Indo-Pasifik, yaitu infrastruktur hijau dan rantai pasok yang tangguh, transformasi digital dan ekonomi kreatif, serta pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif. Sejumlah pemimpin negara, pimpinan organisasi dan perusahaan telah menjadi pembicara kunci pada acara ini yang turut menghadirkan para investor dan pelaku industri di kawasan ASEAN Indo-Pasifik. AIPF diharapkan dapat menjadi platform inklusif bagi sektor publik, BUMN, dan swasta dari negara anggota ASEAN dan mitra untuk terlibat dalam diskusi yang konstruktif, mengidentifikasi potensi proyek yang nyata, dan menghasilkan kerjasama yang konkret dalam mempromosikan kolaborasi di Indo-Pasifik. Berita selanjutnya yaitu Menteri BUMN Bapak Erick Thohir dukung kolaborasi rumah BUMN dan bisa tumbuh untuk scale up UMKM agar dapat terus tumbuh di pasar ekonomi digital. Sebanyak 200 UMKM binaan rumah BUMN mendapat kesempatan langka untuk menjadi titik awal langkah akselerasi UMKM Go Digital dan Go Global. Kolaborasi yang dilakukan oleh Bisa Tumbuh dan Rumah BUMN mencakup beberapa area pengembangan. Para pelaku UMKM akan diberikan bantuan terkait adopsi teknologi, pengelolaan operasional toko, dan dukungan finansial. Acara diresmikan oleh Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, serta hadir CEO Bisa Tumbuh, Ciko Maradona, serta jajaran komisaris yang diantaranya Arif Muhammad, Najib Wahab, Gilang Widya Pramana, dan Aan Story. Acara berlangsung di Gedung Galeri Koperasi dan UMKM BSD Tangerang, didukung oleh partisipasi BUMN yaitu BRI, Pertamina, Mandiri, PNM, Telkom Indonesia, Angkasa Pura II, dan Pelindo. Kedepannya, kolaborasi ini diharapkan dapat mengakselerasi proses digitalisasi UMKM, elevasi produk lokal berkualitas, dan membuka peluang bagi pelaku usaha mikro di Indonesia agar dapat bersaing di pasar dunia. Selanjutnya kita masuk ke produk-produk BUMN. Tingginya angka permintaan hunian di kalangan milenial Indonesia diyakini akan terus bertumbuh ke depannya. Berdasarkan data dari Indonesia Property Market pada tahun 2022, terjadi peningkatan permintaan hunian secara kuartal sebesar 12,4%. Adanya peningkatan tersebut dapat dipengaruhi dari mulai bangkitnya perekonomian Indonesia pasca pandemi. Samesta Sentralen Medan merupakan hunian rusun yang telah direvitalisasi dan menjadi revitalisasi rusun pertama di Indonesia. Setelah peluncuran Tower Santorini dan dilakukan serah terima kunci unit kepada konsumen apartemen, peluncuran hunian Samesta Sentralen Medan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hunian berkualitas bagi masyarakat Sumatera Utara. Hunian idaman para milenial dengan desain modern juga kekinian di Kota Medan, Sumatera Utara. Hunian ini hadir dengan memaksimalkan estetika, fungsi ruang, dan tidak lupa tentunya memberikan dari segi kenyamanan, juga kualitas tinggi hunian di masa kini. Perumnas menawarkan beragam fitur dan kemudahan yang cocok untuk milenial. Desain dan tata ruang hunian yang menggunakan warna-warna hangat, pencahayaan yang baik, dan pengaturan ruang yang fungsional dijamin akan menciptakan suasana yang homey dan nyaman bagi penghuninya. Nah, ini saatnya untuk kalian para milenial yang ingin hidup nyaman dan asik, yuk beli rumah di apartemen Sentralen Medan. Menyikapi perkembangan harga beras saat ini, Presiden Joko Widodo mendugaskan Badan Pangan Nasional dan Bulog
untuk menyalurkan beras bantuan pangan tahap 2 yang dijadwalkan pada bulan Oktober menjadi lebih awal disalurkan pada bulan September. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog Dramaga Bogor dan ke Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara saat meninjau kecukupan stok cadangan beras pemerintah serta melihat langsung penyerahan beras bantuan pangan tahap 2 kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Bogor dan Jakarta Utara. Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara, Menteri BUMN, Kepala Badan Pangan Nasional, dan Direktur Utama Perum Bulog meyakini penyaluran beras bantuan pangan tahap 2 ini mampu meredam fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini. Beras bantuan pangan untuk tahap 2 ini selama 3 bulan dengan jumlah total sebanyak 640.590 ton. Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan bahwa penyaluran beras bantuan pangan tahap 2 ini dilaksanakan di 38 provinsi di seluruh Indonesia kepada keluarga penerima manfaat. Adapun masing-masing KPM akan menerima sebanyak 10 kg per bulan. Pemerintah terus mendorong peran strategis Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan stabilitas pasokan serta harga pangan melalui program bantuan pangan. Berita selanjutnya yaitu komitmen dan kontribusi PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk dalam mendukung program perumahan nasional meraih apresiasi dari pemerintah. Pada malam puncak Hari Perumahan Nasional atau Hapernas yang digelar pada tanggal 25 Agustus 2023 kemarin, Bank BTN mendapat kehormatan menerima penghargaan sebagai bank yang berhasil menyalurkan kredit pemilikan rumah atau KPR, subsidi terbanyak untuk semua segmen di Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono mengatakan pemerintah tetap berkomitmen mewujudkan hunian layak dan terjangkau, diantaranya dengan memastikan anggaran subsidi dari pemerintah untuk program pembiayaan rumah subsidi. Pemerintah memastikan FLPP atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan terus naik dengan mitra BTN, di mana tahun depan anggaran yang disediakan pemerintah untuk FLPP sebanyak 220.000 unit. Secara keseluruhan, bantuan pemerintah untuk perumahan naik dari 29 triliun rupiah tahun ini menjadi 34 triliun tahun depan. Dengan pencapaian tersebut, BTN menjadi penguasa pangsa pasar KPR subsidi, di mana pada Maret 2022 BTN memegang 38,5% pangsa pasar KPR, sementara di segmen KPR subsidi BTN menguasai 84,5% pasar. Berita selanjutnya yaitu ID Food melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI menunjukkan minatnya untuk memasuki pasar Kamboja. Hal tersebut ditunjukkan PPI dengan mengikuti acara Indonesia Trade and Tourism Promotion atau ITTP 2023 ke-14. Acara ini sendiri berlangsung pada tanggal 4-6 Agustus 2023 lalu yang digelar di Kamboja. ITTP kali ini sendiri bertema Strengthening Cooperation Through Collaboration, yang mana acara ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Kamboja serta memajukan perdagangan dan pariwisata kedua negara. PPI sendiri berpartisipasi dalam acara ini dengan fokus utama untuk mengembangkan kerjasama dalam perdagangan ekspor dan juga impor, khususnya dalam sektor produk dan komoditi pangan. Kepala Divisi Perdagangan Internasional PPI, Joyce Josephine mengatakan ini adalah langkah strategis dalam upaya memperluas jangkauan pasar untuk produk dan komoditi pangan Indonesia. Dalam perhelatan tersebut, PPI juga menandatangani MOU yang bekerja sama dengan Ungkeng Group Co. Ltd. Perjanjian ini sendiri adalah untuk menciptakan sinergi dalam memanfaatkan potensi komoditas yang dimiliki masing-masing negara dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Pada kesempatan ini juga PPI menampilkan berbagai produk pangan unggulan dari ID Food Group. PPI juga menyelenggarakan pertemuan bisnis dengan para pelaku industri dan pengusaha Kamboja untuk menjajaki potensi kerjasama dalam ekspor dan juga impor produk pangan. Harapannya, semoga melalui kerjasama ini semakin meningkatkan ekspansi bisnis yang semakin luas melalui perusahaan BUMN. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan wajah baru Taman Indonesia Indah yang baru saja direvitalisasi pada tanggal 1 September 2023. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa revitalisasi ini sekaligus mengembalikan semangat awal dari Ibu Tien Soeharto.
Dalam sambutannya, Presiden berharap TMI tidak hanya sekedar menjadi destinasi wisata, tetapi juga bisa menjadi sarana edukasi yang memperkenalkan keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia bagi masyarakat, tamu negara, dan juga wisatawan mancanegara. Dalam peresmian wajah baru TMI juga, Menteri BUMN Bapak Erick Thohir menyebutkan bahwa Taman Mini Indonesia Indah telah lahir kembali dengan wajah baru yang memiliki 3 kandungan filosofi. Ketiga filosofi yang mendasar tersebut adalah inklusif, green, dan juga modern. Terwujudnya wajah baru TMI ini merupakan hasil kolaborasi dari 3 kementerian, yaitu Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Kementerian BUMN. Dengan dikembalikan ke master plan awal, yaitu 70% ruang terbuka hijau dan 30% bangunan, TMI kini bisa lebih sejuk, terutama pada siang hari. TMI kini memiliki Contemporary Art Gallery dan juga Jagat Satwa Nusantara yang meliputi taman burung, taman reptil, dan juga dunia air tawar yang telah dilakukan beautifikasi. Para pengunjung juga dapat menyaksikan beragam atraksi baru di Taman Mini Indonesia Indah, seperti Dancing Fountain Show dengan pertunjukan dongeng pada water screen yang mengambil tema cerita rakyat Indonesia di Danau Archipelago. Demikianlah berita-berita terbaik dari Kementerian BUMN dan produk-produk BUMN. Sampai jumpa di BUMN Flash News selanjutnya.